Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanuar Wijatmoko. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengajukan NUPTK untuk tahun 2020, di mana laman Verval PTK itu mengalami perubahan tampilan terbaru, bro. Jadi Verval PTK itu menggunakan tampilan terbaru, jauh berbeda dengan tampilan NUPTK di versi sebelumnya. Baik, langkah yang pertama, silakan teman-teman buka web browsernya menggunakan Google Chrome. Kemudian laman yang harus teman-teman kunjungi adalah vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Kita enter, nanti muncul halaman login seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian masukkan username beserta password yang digunakan untuk membuka aplikasi Dapodik. Kemudian kita klik login. Terus kemudian nanti muncul halaman dashboard atau halaman utama seperti ini. Ini tampilan utama ya teman-teman dari Verval PTK. Ini jauh lebih jernih, jauh lebih bening ya dibanding dengan versi sebelumnya. Terus untuk menu-menu yang ada di laman Verval PTK itu sebetulnya sama persis dengan versi sebelumnya. Di sini ada daftar PTK, di mana seluruh data PTK baik pendidik ataupun tenaga kependidikan semuanya ditampilkan. Kemudian ada juga menu pengajuan NUPTK. Nah, otomatis nanti daftar PTK baik pendidik atau tenaga kependidikan yang belum memiliki NUPTK itu akan masuk ke menu pengajuan NUPTK. Jadi di sini muncul tombol-tombol ya teman-teman. Di sebelah kanan data PTK ini ada tombol ajukan NUPTK, ada ajukan dan seterusnya. Ini sampai dengan record paling bawah, ini data punya saya. Terus kemudian setelah nanti diajukan, itu otomatis progres pengajuan NUPTK nya ini bisa kita lihat di status pengajuan NUPTK di sini. Nah, ini dia. Ini sudah ada poin 1, 2, 3, 4, di mana poin yang pertama adalah hak aksesnya dari operator Dapodik atau operator satuan pendidikan ya. Ini sudah diajukan atau belum. Kemudian nomor 2 adalah dinas pendidikan ya. Kemudian dinas pendidikan yang dimaksud adalah dinas pendidikan kabupaten atau kota. Itu untuk tingkat Dikdas. Kalau misalkan untuk Dikmen itu biasanya di cabang dinas. Kemudian yang poin ketiga adalah di ranah LPMP, dan yang terakhir adalah dari pusat. Ini semuanya ditampilkan di sini di status pengajuan NUPTK. Kemudian untuk upload ulang berkas, di menu upload ulang berkas itu akan muncul baris data apabila ketika pengajuan NUPTK salah satu PTK itu ditolak di dinas di dinas ataupun di LPMP ataupun di pusat, itu otomatis nanti muncul di sini. Kemudian selanjutnya adalah menu identitas. Ini apabila digunakan untuk memperbaiki identitas ya teman-teman. Kemudian untuk memperbaiki foto dan seterusnya. Terus untuk dokumentasi di sini ada panduan, cuma kalau misalkan kita klik itu belum ada nih, not found. Jadi kemungkinan belum disediakan. Oke, untuk langkah-langkah mengajukan NUPTK, kita klik di menu NUPTK. Saya coba mengajukan salah satu PTK ya teman-teman. Di baris data yang kedua, kita klik ajukan NUPTK. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Ini ada identitas, kemudian ke bawah, di scroll ke bawah itu file dokumen surat tugas, file dokumen KTP, file dokumen ijazah SD ya. Kemudian ada lagi file dokumen SMP, file dokumen SMA, dan file dokumen S1. Kalau yang untuk GBPNS atau bukan PNS, biasanya di sini untuk surat tugas itu satu disiapkan GTY-nya, SK GTY, kemudian pembagian surat tugas mengajar untuk selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan kita ajukan tahun 2020 ya, untuk tahun pelajaran 2020-2021, berarti yang dilampirkan adalah SK GTY, kemudian SK pembagian mengajar tahun 2018-19, kemudian pembagian tugas mengajar tahun 2019-2020, dan dan SK pembagian tugas mengajar tahun 2020-2021. Kemudian ini bisa kita tarik dan lepaskan berkas di sini. Tapi kalau enggak, coba kita klik pilih berkas ya. Ini sudah saya siapkan, mana ya, ini dia. Kalau yang tahun kemarin itu kan berbasis PDF ya teman-teman. Kita coba klik
maksimal adalah 2 MB. Ini kapasitasnya adalah 1,3. Kita klik open. Nah, otomatis muncul previewnya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini sudah muncul previewnya. Kemudian kita unggah lagi dokumen KTP. Kita klik. Mana KTP-nya ya? Ini dia, KTP. Nah, muncul preview. Kemudian dokumen SD atau ijazah SD, ini kita klik open, ini muncul. Terus kemudian dokumen SMP ini, kemudian SMA mana? Ini. Kemudian untuk yang S1-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sebelum kita ajukan, pastikan semua dokumen yang kita unggah itu semuanya sudah betul. Tapi kalau misalkan keliru ya teman-teman, ini kita tinggal klik hapus saja. Contoh misalnya ini ya, ijazah, kita hapus, otomatis hilang ya. Kita klik lagi. Satunya mana? Ini. Oke. Terus kemudian kita klik ajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak? Kita tunggu, ini masih muter-muter. Oke, ini sudah muncul keterangan ya teman-teman, pengajuan NUPTK berhasil. Kemudian nanti otomatis datanya yang ada di, coba diklik lagi di pengajuan NUPTK masih ada nggak? Ini baris datanya sudah nggak ada ya. Kita coba klik di status pengajuan. Apakah masuk ke sini? Mana tadi? Ini dia bro, ini yang tadi sudah kita ajukan ya. Nah, ini warna hijau ini kita sudah diajukan. Nah, agar nanti dari Dinas Pendidikan itu meng-approve, meng-ACC dari dokumen yang sudah kita ajukan tadi, itu hard copy-nya itu kita kirimkan ke Dinas Pendidikan setempat. Jadi biar nanti seperti ACC. Jadi ketika sudah diajukan jangan lupa itu dikirimkan. Kalau misalkan nanti nggak dikirimkan ya jelas waktunya nanti cukup lama. Dan biasanya kalau dari tahun kemarin itu saya mengajukan untuk NUPTK 1 minggu udah keluar teman-teman. NUPTK-nya 1 minggu udah keluar dari proses pengajuan, kemudian approval dinas, approval LPMP sampai dengan pusat itu jangka waktunya 1 minggu. 1 minggu udah keluar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di bagian komentar ya. Kemudian jika video ini bermanfaat silahkan share, like, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya di channel Yanuar Wicatmoko. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.